Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tertulis di dalam kitab Yohanes 8 ayat 32. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh, dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat di atas terambil dari kitab Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Yesus membebaskan kita. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kebebasan sejati ditemukan dalam melayani Kristus. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, setelah zaman Rasul Paulus, barangkali belum ada orang lain yang menuliskan pengalamannya pada saat mengalami tekanan rohani secara jelas. Selain ahli teologi terkenal bernama Agustinus 354 sampai 430 Masehi. Meskipun dikaruniai kepandaian yang luar biasa, di masa mudanya ia pernah berkubang dalam kebobrokan moral yang sangat parah. Sambil mengenang masa lalu, Agustinus mengisahkan pergumulannya,
Saya diikat oleh rantai besi kehendak saya sendiri. Saya cenderung menjadi seorang penderita yang patah semangat. Bukannya orang yang memiliki kemauan untuk bangkit. Kehendak itu menjadi senjata makan tuan bagi saya. Karena saya telah menjadi apa yang sesungguhnya tidak saya kehendaki. Banyak di antara kita yang pernah menjalani pergumulan serupa. Kita ingin terbebas dari dosa, tetapi ternyata kita selalu mendapati diri tidak mampu mematahkan rantai kehendak kita. Kemudian, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dan dapat menyuarakan kembali lirik kidung pujian karya Charles Wesley. Lama sudah rohku terbelenggu dalam dosa dan gelapnya kemanusiaanku. Matamu memancarkan sinar yang menghidupkan kembali. Aku terbangun. Tempat aku dikurung tiba-tiba diterangi cahaya. Rantai yang membelengguku terlepas. Rohku dibebaskan. Aku bangkit, keluar, dan mengikut Dia. Hanya Yesus, satu-satunya pribadi yang mampu melepaskan belenggu dosa di dalam hidup Anda. Terimalah Dia sebagai juru selamat Anda, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32 berkata demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan berarti sebuah kebebasan dari belenggu. Manusia sering terjerat dalam belenggu dosa. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Dosa juga menjadikan manusia hidup terbelenggu dan tidak mampu mengalami kebahagiaan kekal. Dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, manusia tidak akan bisa bebas dari belenggu dosa. Oleh karena itu, Allah dengan inisiatifnya sendiri berkenan turun ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 36 mengungkapkan, jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu adalah kasih karunia Allah bagi manusia. Yesus Kristus adalah Sang Anak yang mampu memerdekakan manusia. Kasih karunia ini mesti ditanggapi oleh manusia dengan sungguh percaya, hidup berpegang pada firman Tuhan, dan menjadi murid Tuhan. Hal itulah yang dipesankan Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Secara manusiawi, hal tetap di dalam firman dan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan memang bukan perkara mudah. Namun, kesadaran bahwa kita lemah dan butuh bantuan dari Allah akan mendorong kita untuk mempercayakan hidup kita kepadanya serta terus mau belajar menjadi murid-Nya, yaitu murid yang belajar sekaligus melakukan firman Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan akan nyata dan terus memerdekakan kita. Dari nas hari ini kita dapat pelajari dua hal. Pertama, kita perlu pahami bahwa pernyataan ini ditujukan kepada orang percaya dan diawali dengan satu persyaratan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dengan kata lain, Yesus tidak sedang menyampaikan suatu prinsip yang abstrak ataupun kesimpulan filosofis. Yesus sedang menawarkan undangan pribadi, yakni untuk melangkah mengikuti jejaknya sebagai murid-murid dan untuk belajar mentaati firman Tuhan. Kedua, untuk mengetahui kebenaran,
berarti secara pribadi dan penuh semangat melibatkan diri dengan Yesus dalam suatu hubungan guru dan murid. Kegiatan belajar cara Ibrani lebih dari sekadar penumpukan informasi atau data. Pengenalan akan Allah adalah keakraban dan kekaguman yang terus bertumbuh terhadap Allah yang setia dan benar. Kebenaran, dalam pandangan orang Yunani memang penting bagi kita, akan tetapi tidak memerdekakan kita. Kita bisa saja dipenuhi oleh informasi ilmiah namun masih terbelenggu dalam kehancuran jiwa dan hidup ini. Suatu hubungan yang akrab, taat dan berdisiplin dengan Allah adalah pengetahuan yang akan benar-benar memerdekakan kita. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran Allah, maka kita akan merdeka dari belenggu dosa. Apa artinya? Kebenaran akan memerdekakan kamu, kebenaran akan membebaskan Anda, adalah ungkapan umum di kalangan akademis yang ingin mempromosikan kebebasan akademis dan kekuatan pembelajaran. Banyak universitas yang mencantumkan pernyataan ini pada tanda di dekat pintu masuk gedung. Namun, kebenaran akan membebaskan Anda, tidak berasal dari dunia akademis. Yesus mengatakannya dalam Yohanes 8 ayat 32. Dalam konteksnya, pernyataan Yesus tidak ada hubungannya dengan pembelajaran di kelas. Faktanya, Yohanes 8 ayat 32 berbicara tentang suatu bentuk pengetahuan yang lebih tinggi daripada yang dapat dipelajari di ruang kelas. Yesus baru saja menyelesaikan pidatonya di Bait Suci, di mana dia menggambarkan perbedaan antara dirinya dan para pendengarnya. Anda berasal dari bawah, saya dari atas. Anda berasal dari dunia ini, saya bukan dari dunia ini. Aku sudah bilang padamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Hasil dari pesan Yesus adalah, pada waktu ia berbicara, banyak orang yang percaya kepadanya. Kemudian, di ayat 31, Yesus mulai berbicara adil kepada mereka yang percaya. Yesus berkata, "Jika kamu berpegang pada ajaranku, kamu benar-benar muridku." Pemuridan sejati lebih dari sekedar persetujuan intelektual. Mereka yang benar-benar pengikut Kristus akan berpegang pada firman-Nya. Artinya, mereka tidak hanya akan menerima ajaran-ajarannya sebagai kebenaran, namun mereka juga akan menaati ajaran-ajarannya. Tindakan adalah bukti iman. Murid Yesus yang sejati percaya bahwa Dia mengatakan kebenaran tentang Tuhan dan Kitab Suci. Mereka juga mengetahui bahwa Dia adalah siapa yang Dia nyatakan. Kembali ke ayat 25. Orang-orang bertanya kepada Yesus siapa Dia, dan Dia menjawab, "Persis seperti yang telah kukatakan kepadamu sejak awal." Mungkin ada nada jengkel dalam jawabannya. Dia telah berulang kali memberitahukan bahwa Dialah Mesias, yang telah mereka nanti-nantikan selama bertahun-tahun. Ayat 32 dimulai dengan, "Pada waktu itulah kamu akan mengetahui kebenaran." Kamu mengacu pada mereka yang adalah murid Yesus yang sejati. Murid sejati akan mengetahui kebenaran. Lebih dari itu, mata mereka terbuka terhadap pemahaman yang lebih besar akan kebenaran. Kebenaran yang diterima murid-murid Yesus membawa serta kebebasan. Yesus melanjutkan, "Kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Pada saat itu dalam sejarah, orang-orang Yahudi berada di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi. Meskipun Roma memberi mereka otonomi yang luar biasa,
Mereka sangat menyadari kehadiran Romawi di sekitar mereka dalam bentuk tentara, gubernur, dan raja yang ditunjuk secara empiris. Namun, ketika Yesus mengatakan kebenaran akan memerdekakan mereka, Dia tidak sedang berbicara tentang kebebasan politik, walaupun ayat-ayat berikut menunjukkan bahwa begitulah cara orang Yahudi memandangnya. Yesus memberikan komentar terbaik atas pernyataannya sendiri di ayat 34. Yesus menjelaskan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Menjadi budak dosa adalah perbudakan terbesar." Kebebasan yang Yesus tawarkan bersifat spiritual, kebebasan dari belenggu dosa, yaitu pelepasan dari gaya hidup yang terbiasa melanggar hukum. Ia melanjutkan dengan sebuah analogi, seorang budak tidak mempunyai kedudukan tetap dalam keluarga, tetapi seorang anak laki-laki menjadi bagiannya selama-lamanya. Orang-orang akan memahami maksud Yesus bahwa mereka bukan anggota keluarga Allah, meskipun mereka memiliki hubungan biologis dengan Abraham, karena mereka adalah budak dosa. Jika mereka menjadi murid Yesus, mereka akan mengetahui kebenaran kondisi mereka dan kebenaran tentang Kristus, dan Yesus akan memerdekakan mereka. Orang-orang percaya akan dibebaskan dari perbudakan mereka dan dibawa ke dalam keluarga Allah. Yesus adalah kebenaran. Mengetahui kebenaran akan membebaskan seseorang bebas dari dosa, bebas dari hukuman, dan bebas dari kematian. Yesus datang untuk memberitakan kebebasan kepada para tawanan. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Jangan menggunakan kebebasanmu untuk menutupi kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Sungguh-sungguh merdeka. Galatia 5 ayat 1 berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata merdeka Yunani eletheria, yang artinya bebas secara moral. Kemerdekaan di dalam Kristus, itulah status yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena Kristus telah memerdekakan dari segala ikatan, kutuk dosa. Rasul Paulus katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa Rasul Paulus sampai bicara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Karena pada saat itu jemaat di Galatia mereka mulai hidup terbelenggu oleh hal-hal agamawi dan tradisi. Ketika kita sudah percaya dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa kita benar-benar merdeka, untuk tidak terikat kembali oleh segala hal-hal duniawi, maka kita harus berdiri teguh dan tidak menjadi hamba dosa lagi, tanpa disadari kita masih dibelenggu dan diperbudak oleh tradisi-tradisi, bisa berupa aturan-aturan dalam organisasi. Apakah ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus? Pertama, miliki kemerdekaan sejati dalam Kristus. Merdeka sejati dalam Kristus. Ketika kita lepas dari segala ikatan duniawi, dan hidup menuruti kebenaran Allah. Karena itu jaga kekudusan hidup. Merdeka sejati artinya bahwa kita benar-benar merdeka, tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tanggung. Kedua, bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana respon dan tindakan kita ketika mengerti bahwa hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus?
yaitu dengan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan mematikan perbuatan-perbuatan daging, maka hidup kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kemerdekaan itu bukan berarti kita masih hidup dalam dosa, karena kita harus tahu dan pertahankan bahwa hidup kita sudah mati terhadap dosa. Karena itu ekspresikan Kristus dalam hidup kita melalui pertangguh sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Seperti kitab suci katakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Orang yang merdeka dalam Kristus tidak hidup dalam kepahitan dan sakit hati, melainkan hidup dalam pemulihan, kemenangan dan berkat Tuhan. Kemerdekaan dalam Kristus akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kemerdekaan yang sejati adalah di mana kita hidup untuk serupa seperti Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bisa kita alami karena kita sudah merdeka dalam Kristus. Inilah kemerdekaan yang sejati. Setiap orang yang telah ditebus oleh darah Yesus adalah hamba Tuhan. Sebagai seorang hamba, maka kita harus takut akan Tuhan, Tuhan kita. Akhirnya, pertahankan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan, berapapun harganya. Ketika seseorang menjadi percaya Kristus dan menjadi orang Kristen, ada banyak perubahan baik apa yang dia percaya maupun cara hidupnya. Perubahan ini seringkali menimbulkan konflik dalam batinnya maupun dengan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Untuk itu penting bagi kita untuk memiliki kepastian bahwa kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Kemerdekaan kita dari dosa dasarnya adalah penebusan Yesus di atas kayu salib, bukan karena usaha manusiawi kita. Usaha manusia, termasuk melakukan hukum Taurat, tidak memberikan kepastian bahwa kita sungguh-sungguh merdeka. Tetapi penebusan Yesus memberikan kepastian bahwa kita sudah diampuni sepenuhnya, dibebaskan dari perbudakan dosa dan iblis. Penebusan Yesus menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Kepastian sebagai orang yang sudah merdeka seharusnya menjadi identitas baru kita, di mana hubungan baru dengan Tuhan bisa kita nikmati. Saintus dan posisi sebagai orang merdeka menjadi keyakinan dan komitmen hidup yang membuat kita berdiri teguh di atas kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Keselamatan yang kita terima bukanlah berdasarkan penebusan Yesus plus usaha kita, tetapi sepenuhnya karena penebusan Yesus yang kita terima dengan iman. Kebenaran bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah memerdekakan kita dari dosa, keyakinan dan komitmen hidup untuk berdiri teguh kepada kebenaran tersebut seharusnya diikuti dengan komitmen untuk tidak diperhamba oleh apapun juga selain kebenarannya Tuhan. Dosa, iblis, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup tidak boleh lagi memperhamba hidup kita. Karena itu, hiduplah sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus, RSN. Bagaimana caranya mengalami kebebasan sejati di dalam Kristus? Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.